Sahabat RTV, dua pria tanpa identitas ditemukan tak bernyawa di tempat terpisah. Satu jasad tergeletak di semak-semak dengan sejumlah luka di tubuh dan wajah. Sementara satu jasad lagi terbungkus dalam karung dan mengambang di sebuah danau. Lalu apa yang sebenarnya menjadi penyebab kematian dua pria tersebut? Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus Lisan Tak Terjaga Nyawa Teman Dekat Binasa. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, suasana yang biasanya tenang di pinggir pintu gerbang tol Karangtengah Kota Tangerang, Banten seketika berubah menjadi gaduh saat sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di semak-semak. Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat dengan luka sayat di bagian wajah. Sekilas tak ada yang janggal dari suasana di sekitar jalur keluar gerbang tol Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Namun pada Rabu 1 Juni 2022 lalu, suasana yang tenang berubah jadi mencekam saat sesosok jasad ditemukan tergeletak di semak-semak. Saat ditemukan, jasad berjenis kelamin pria itu terbungkus jas hujan dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Selain dipenuhi luka lebam di sekujur tubuh, wajah korban juga dipenuhi luka sayatan. Sementara leher korban juga nyaris putus, diduga akibat gorokan senjata tajam. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi dan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi tidak menemukan identitas apapun di sekitar tubuh korban, namun ada sebuah pisau cutter di samping jasad. Dari hasil penyelidikan, diduga kuat jasad tersebut merupakan korban kekerasan dan pembunuhan. Mendapat laporan dari security dari perumahan Duri 11 ya, di daerah Karangtengah, di pinggir jalan sebelum pintu masuk tol Karangtengah ditemukan seorang mayat laki-laki ya. Diduga ini korban kekerasan. Saat ini kita sudah lakukan olah TKP, ya. Kemudian kita sedang lakukan otopsi dan saat ini kita sedang buat tim gabungan untuk bisa mengungkap identitas maupun penyebab luka-luka dari korban. Polisi yang melakukan otopsi akhirnya berhasil mengungkap identitas jasad misterius itu. Jasad diketahui bernama Bayu Samudra, remaja berusia 19 tahun yang juga merupakan siswa salah satu sekolah menengah kejuruan. Suasana duka pun menyelimuti rumah korban di Kelurahan Bojongjaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Tangis keluarga tak terbendung saat harus menerima kenyataan pahit Bayu telah pergi untuk selama-lamanya. Kerabat dan teman-teman korban silih berganti berdatangan ke rumah duka memberikan ucapan bela sungkawa. Mereka seolah tak percaya Bayu tewas dengan cara yang mengenaskan. Di mata guru dan teman-teman sekolahnya, korban dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan senang bersenda gurau. Bayu terkenal orang yang lucu tapi pendiam ya, pendiam tapi lucu, kemudian sering iseng juga sama teman-temannya, maklum bercandanya anak muda ya, bercandanya anak muda kita bisa mewajarkan lah, cuma saya nggak sangka ternyata dapat info dari grup sekolah, almarhum sudah tiada. Menurut Sanudin, ayah korban, Bayu terakhir bertemu keluarganya pada Senin malam atau 2 hari sebelum jasadnya ditemukan. Korban saat itu berpamitan dan dijemput rekannya untuk pergi bermain.
Bayu mau kemana? Bayu mau main tan, ya udah hati-hati. Biasanya memang begitu. Kita kan sebagai orang tua wajib nanya anak mau kemana, mau main, ya udah itu aja. Teman katanya bapak pernah bilang macam Bayu, banyak benar Bayu tuh keram dulu, ini baru beres, udah banyak lah ketubaknya, katanya udah Pak mulai hari ini jadi cuci baju Bayu. Hanya pesannya itu saja ya Pak. Tewasnya Bayu menyisakan tanda tanya besar bagi orang-orang yang mencintainya. Jika memang Bayu menjadi korban pembunuhan, lantas siapakah orang yang begitu tega menghabisi nyawa remaja tersebut? Dari Tangerang, Banten, Andrianto, Turnback Crime RTV. Gerak cepat aparat kepolisian demi mengungkap kasus kematian Bayu akhirnya membuahkan hasil. Polisi menangkap 2 orang yang menjadi dalang pembunuhan. Lantas apa hubungan para pelaku dengan korban? Dan sebenarnya apa yang menjadi motif kedua pelaku yang masih belia itu tega menghabisi nyawa Bayu? Kematian Bayu Samudra yang tragis jelas menjadi pukulan telak bagi pihak keluarga. Tak ada yang menyangka remaja 19 tahun yang dikenal pendiam itu tewas karena dibunuh. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengungkap kematian korban. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya dapat menangkap 2 orang yang dianggap bertanggung jawab membunuh Bayu. Keduanya masing-masing adalah pria berinisial FR 21 tahun dan perempuan DF 18 tahun. Lebih mencengangkan lagi, DF diketahui adalah mantan kekasih korban Bayu Samudra. Berdasarkan keterangan polisi, pembunuhan Bayu terjadi di Jalan Puri 11 menuju gerbang tol Karangtengah, Tangerang, Banten pada Rabu tanggal 1 Juni 2022 lalu. Sementara motif pembunuhan dilatar belakangi oleh perasaan sakit hati tersangka FR karena Bayu kerap menghubungi kekasihnya DF dan mengajak untuk berhubungan intim. Rasa sakit hati itulah yang membuat FR dibantu DF merencanakan pembunuhan. Motif terjadinya kasus ini adalah tersangka sakit hati dan cemburu terhadap korban. Adapun kronologi singkat terjadinya tindak pidana ini bisa saya gambarkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa korban ini merupakan mantan pacar dari tersangka DF yang wanita. Ini seringkali menghubungi dan mengajak tersangka DF untuk berhubungan badan sehingga membuat tersangka kesal. Kemudian tersangka DF menceritakan hal tersebut kepada tersangka FR yang merupakan pacar dari tersangka DF. Diawali FR yang meminta DF untuk berkomunikasi melalui pesan singkat dengan Bayu dan mengajak bertemu. Setelah DF bertemu dengan korban, FR tiba-tiba datang dan langsung menyemprotkan cairan kimia ke wajah Bayu. Tak berhenti di situ, FR kemudian menghantamkan palu ke kepala korban hingga korban terkapar dan tewas di lokasi kejadian. Akibat dendam yang membara, FR bahkan menyayat wajah dan leher korban menggunakan pisau cutter yang dibawanya. Selanjutnya tersangka FR dibantu sang kekasih DF membuang tubuh korban yang sudah tidak bernyawa ke semak-semak dan langsung kabur dengan membawa telepon genggam dan sepeda motor milik korban. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa palu besi, pisau cutter, pakaian, dan kunci sepeda motor. Untuk mengetahui bagaimana situasi di lokasi pembunuhan sadis itu, kami pun mendatangi tempat penemuan mayat Bayu di kawasan pinggir pintu tol Karangtengah, Tangerang, Banten.
Perjalanan kami tempuh dalam waktu 30 menit dari kantor redaksi RTV di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Saat tiba di lokasi, hamparan pepohonan yang rindang menjadi saksi bisu kisah tragis yang dialami Bayu. Garis polisi pun masih membentang di lokasi pembunuhan. Ya sahabat RTV, garis polisi pun masih terpasang di TKP pembunuhan dan penemuan jasad korban, yaitu mayat korban saat itu ditemukan tergeletak begitu saja di belakang sana di antara rerumputan dan juga tumpukan sampah. Dan kalau bisa saya gambarkan bagaimana situasi di TKP ini, sangatlah sepi karena berada di jalur menuju pintu masuk gerbang tol Karangtengah. Di sini merupakan jalan tol dan di sini tidak ada sama sekali rumah warga sehingga minim aktivitas warga yang lalu lalang di sini. Sehingga ini menjadi lokasi yang tepat begitu bagi si pelaku untuk melancarkan aksinya membunuh dan membuang jasad korban di sini. Gelap mata akibat cemburu dan sakit hati membuat pasangan FR dan DF nekat merencanakan pembunuhan dan menghabisi nyawa Bayu. Kini dua sejoli itu hanya bisa menyesali semua perbuatannya dan harus menghabiskan hari-harinya yang kelam di balik jeruji besi. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan terbungkus karung mengambang di danau. Turn Back Crime segera kembali.